Selamat datang di ruang diskusi kami yang berani dan mendalam. Hari ini, kita akan menyelami 3 isu krusial yang saling terkait dan memiliki gaung besar bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kita di tanah Papua. Kita akan membahas dinamika kompleks konflik Israel-Iran, fenomena fanatisme Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina, serta realitas pahit di tanah Papua itu sendiri, yang seringkali seolah-olah merdeka secara berdaulat, namun pada kenyataannya masih bergulat dengan kemiskinan, keterbelakangan, dan tantangan kualitas sumber daya manusia. Melalui lensa kritis dan objektif, Suara Papua.id berkomitmen untuk membuka cakrawala pemahaman kita bersama. Mari kita telah 10 pandangan umum yang akan membuka diskusi kita, dengan harapan dapat memicu refleksi mendalam dan solusi konstruktif untuk masa depan yang lebih baik. 10 pandangan umum, Israel-Iran, Palestina, dan realitas Papua. 1. Konflik Israel-Iran, ancaman regional dan global. Pertikaian antara Israel dan Iran bukan sekadar sengketa bilateral, melainkan perebutan pengaruh geopolitik yang melibatkan proksi dan memicu ketidakstabilan di seluruh Timur Tengah, dengan potensi dampak pada harga minyak global dan stabilitas ekonomi dunia. Ini diperparah oleh program nuklir Iran yang dianggap ancaman eksistensial oleh Israel. 2. Dukungan proksi Iran dan reaksi Israel. Iran secara konsisten mendukung kelompok-kelompok seperti Hamas dan Hizbullah yang dianggap Israel sebagai organisasi teroris. Ini memicu respons militer Israel yang bertujuan menetralkan ancaman tersebut, seringkali berujung pada eskalasi kekerasan. 3. Solidaritas Indonesia-Palestina, jembatan sejarah dan keagamaan. Dukungan kuat Indonesia terhadap Palestina berakar pada sejarah kemerdekaan. Palestina adalah salah satu pendukung awal kemerdekaan Indonesia pada 1945, amanat konstitusi menentang penjajahan, serta solidaritas keagamaan sebagai negara Muslim mayoritas. Ini membentuk narasi publik yang sangat pro-Palestina di Indonesia. 4. Kontradiksi politik luar negeri Indonesia. Konsistensi Indonesia dalam mendukung Palestina seringkali dipertanyakan ketika berhadapan dengan isu-isu dalam negeri yang serupa, seperti di Papua. Ini memunculkan pertanyaan tentang standar ganda dalam penegakan hak asasi manusia dan penentuan nasib sendiri di mata sebagian pihak. 5. Integrasi Papua, pepera dan kontroversi demokrasi. Integrasi Papua ke Indonesia melalui penentuan pendapat rakyat pepera 1969 masih menjadi sumber kontroversi. Klaim mengenai manipulasi dan ketiadaan satu orang satu suara telah membuat banyak pihak, termasuk aktivis internasional, menyebutnya sebagai act of no choice dan meragukan legitimasi proses tersebut sebagai tindakan penentuan nasib sendiri yang sejati. 6. Kesenjangan pembangunan di Papua, kemiskinan dan keterbelakangan. Meskipun memiliki kekayaan alam melimpah, Papua masih menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Indikator sosial seperti Indeks Pembangunan Manusia, IPM, tingkat melek huruf, akses pendidikan, dan kesehatan jauh di bawah rata-rata nasional, menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan yang serius. 7. Tantangan kualitas sumber daya manusia Papua. Data menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia di Papua masih rendah, terlihat dari tingkat pendidikan yang minim, kurangnya keterampilan kerja, dan rendahnya partisipasi dalam sektor ekonomi formal. Ini menghambat upaya pembangunan dan kemandirian masyarakat adat. 8. Kebijakan otonomi khusus dan implementasi yang bermasalah. Kebijakan otonomi khusus Papua, yang seharusnya memberikan kewenangan lebih dan dana besar untuk pembangunan serta perlindungan hak-hak orang asli Papua, OAP, sering dikritik karena implementasinya yang tidak efektif, dugaan korupsi, dan kegagalan dalam memberdayakan masyarakat adat secara signifikan. 9. Pelanggaran HAM dan kekerasan di Papua. Konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia dan kelompok pro-kemerdekaan Papua terus berlanjut, menyebabkan ribuan pengungsi internal dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, termasuk pembunuhan di luar hukum dan penahanan sewenang-wenang. Laporan dari Organisasi HAM Internasional menguatkan kekhawatiran ini. 10. Narasi kedaulatan Papua yang rapuh. Meskipun secara hukum internasional Papua adalah bagian dari Indonesia, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Papua masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai kedaulatan sejati atas tanah, budaya, dan masa depan mereka. Status seolah-olah berdaulat menjadi ironi di tengah kondisi kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakkompetenan SDM yang masih membelenggu. Laporan analisis
dinamika konflik Timur Tengah dan realitas otonomi Papua dalam perspektif Indonesia. Laporan ini menyajikan pandangan komprehensif mengenai kompleksitas konflik Israel-Iran, dukungan teguh Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina, dan realitas status Papua yang seringkali dipersepsikan sebagai paradoks kedaulatan di tengah tantangan pembangunan. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang interaksi antara isu-isu global dan domestik yang membentuk posisi serta kebijakan Indonesia. Ringkasan eksekutif. Laporan ini menguraikan 3 area utama yang saling terkait. Konflik Israel-Iran yang terus bergejolak, dukungan Indonesia yang tak tergoyahkan terhadap Palestina, dan kondisi internal di Papua. Konflik Israel-Iran telah mencapai eskalasi militer yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tahun 2025, didorong oleh ancaman nuklir, jaringan proksi, dan intervensi kekuatan besar. Sementara itu, Indonesia secara konsisten mengadvokasi kemerdekaan Palestina, sebuah posisi yang berakar pada sejarah antikolonialisme dan solidaritas Islam. Namun, dukungan luar negeri ini seringkali diperbandingkan dengan situasi di Papua, di mana klaim kedaulatan Indonesia dipertanyakan oleh sejarah Act of Free Choice yang kontroversial dan tantangan pembangunan yang persisten, termasuk tingkat kemiskinan yang tinggi, kualitas sumber daya manusia yang rendah, dan masalah hak asasi manusia yang terus-menerus. Perbandingan ini menyoroti diskrepansi yang dirasakan antara kebijakan luar negeri Indonesia yang berprinsip dan realitas domestiknya. 2. Konflik Israel-Iran. 10 perspektif utama. Bagian ini mengkaji 10 aspek berbeda dari konflik Israel-Iran, memberikan pemahaman komprehensif tentang asal-usul, dinamika, dan implikasi yang lebih luas. 1. Lintasan sejarah dan eskalasi menuju konfrontasi langsung. Hubungan antara Iran dan Israel telah berubah secara dramatis dari masa yang relatif akrab selama Perang Dingin menjadi permusuhan terbuka. Sejak revolusi Iran pada tahun 1979, kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik, dan pemerintahan Iran saat ini secara terbuka menolak legitimasi Israel sebagai sebuah negara, menyerukan penghancurannya. Sebaliknya, Israel memandang Iran sebagai ancaman serius bagi stabilitas Timur Tengah. Satu permusuhan ini meningkat tajam setelah Perang Teluk pada tahun 1991, beralih dari perdamaian dingin menjadi konflik proksi yang intensif sejak 1985. Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin mengadopsi sikap yang lebih agresif terhadap Iran pada awal 1990-an, dan pernyataan provokatif dari Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad semakin memperburuk ketegangan. Pada tahun 2024, ketegangan regional yang meningkat akibat perang di Gaza menyebabkan eskalasi menuju konflik langsung antara Iran dan Israel. Kedua belah pihak saling melancarkan serangan rudal, dan Israel melakukan pembunuhan terhadap target di Iran dan Suriah. Pada tahun 2025, konflik mencapai puncaknya ketika Israel melancarkan serangan terhadap target nuklir dan militer Iran, memicu perang skala penuh. Satu perang tahun 2025 ditandai oleh serangkaian serangan udara, peluncuran rudal, dan pembalasan yang keras. Peristiwa penting termasuk serangan udara Israel terhadap pangkalan Korps Garda Revolusi Islam IRGC, pusat komando, dan fasilitas nuklir pada 13 Juni. Iran membalas pada 15 Juni dengan puluhan rudal balistik dan drone yang menargetkan kota-kota Israel, termasuk Haifa, Beersheba, dan Tel Aviv. Amerika Serikat AS memberikan dukungan kepada Israel pada 19 Juni dengan bom penghancur bunker yang menargetkan bunker nuklir Iran 2. Konflik saat ini dipahami berasal dari 4 alasan utama. Pertama, unjuk kekuatan Israel setelah serangan Hamas pada Oktober 2023. Kedua, strategi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengalihkan fokus dari kritik internal dan eksternal. Ketiga, pengayaan uranium Iran yang cepat dan tingkat tinggi. Dan keempat, pembentukan cadangan uranium yang cukup besar untuk senjata. Dua Presiden AS Donald Trump menamai konflik ini Perang 12 Hari, sebuah nama yang mengingatkan pada Perang 6 Hari tahun 1967 yang memiliki bobot emosional yang signifikan bagi dunia Arab, terutama Palestina, karena penangkapan wilayah oleh Israel 3. Pergeseran mendasar dari konflik proksi yang telah berlangsung lama menjadi konfrontasi bersenjata langsung pada tahun 2024 hingga 2025 bukan hanya akibat dari permusuhan historis, tetapi merupakan konsekuensi langsung dari strategi Israel pasca Oktober 2023.
Strategi ini bertujuan untuk membongkar jaringan dukungan regional Hamas dan secara fundamental melemahkan Iran. Ini menunjukkan eskalasi yang diperhitungkan oleh Israel yang memanfaatkan perang Gaza sebagai dalih untuk mengatasi ancaman eksistensial yang dirasakan dari program nuklir Iran dan pengaruh regionalnya. Adanya kritik domestik terhadap Netanyahu juga menunjukkan adanya motivasi politik internal untuk eskalasi eksternal ini, yang menyiratkan bahwa konflik Gaza memberikan peluang atau pembenaran untuk konfrontasi yang telah lama diinginkan dengan Iran. 2. Dimensi nuklir dan ancaman eksistensial yang dirasakan. Program nuklir Iran merupakan pusat ketegangan, dengan pengayaan uranium yang cepat dan tinggi, mencapai 60%, mendekati 90% yang dibutuhkan untuk senjata nuklir, dan pembentukan cadangan yang cukup besar untuk senjata, sekitar 200 kg, ditambah dengan pengabaian dan penolakan inspeksi oleh IAEA. 2. Israel memandang program ini sebagai ancaman eksistensial dan menyatakan bahwa kampanye militernya diperlukan untuk mencegah Iran membangun senjata atom. 5. Meskipun Badan Intelijen AS menilai bahwa Teheran tidak secara aktif mengejar bom, Trump dan para pemimpin Israel berpendapat bahwa Iran dapat dengan cepat merakit senjata nuklir, menjadikannya ancaman yang akan segera terjadi. 5. Sebagai respons, AS melancarkan serangan presisi besar-besaran terhadap situs nuklir Iran di Fordo, Isfahan, dan Natanz, yang oleh Trump digambarkan sebagai keberhasilan militer yang spektakuler yang sepenuhnya melenyapkan situs-situs tersebut. 5. Kepala Staf Militer Israel menilai bahwa kerusakan pada program nuklir Iran bukanlah kerusakan lokal tetapi kerusakan sistemik yang telah memundurkan Iran bertahun-tahun. 6. Operasi AS bertujuan untuk mendegradasi kapasitas Iran untuk memproduksi senjata nuklir dan dibenarkan sebagai pertahanan diri kolektif sekutu kami, Israel. 7. Perlu dicatat bahwa AS menarik diri dari perjanjian nuklir JCPOA tahun 2015 pada tahun 2018 dengan alasan cacatnya perjanjian tersebut dan meningkatkan sanksi terhadap Iran. Sekitar setahun kemudian, Iran memulai kegiatan nuklir yang melebihi batas yang ditetapkan JCPOA. 8. Upaya diplomatik untuk meyakinkan Iran agar menghentikan pengayaan uranium telah terhenti selama lebih dari setahun, dengan Iran menolak pembicaraan. Serangan AS bertujuan untuk memberikan waktu bagi solusi yang dinegosiasikan. 10. Intervensi AS pada tahun 2025 menandai pergeseran signifikan dari kebijakan penahanan diplomatik jangka panjang menuju tindakan militer langsung. Pergeseran ini didorong oleh persepsi bahwa jendela peluang untuk mencegah kemampuan senjata nuklir Iran semakin sempit dan penilaian bersama AS Israel terhadap Iran sebagai ancaman yang akan segera terjadi. Meskipun penilaian intelijen AS berbeda mengenai pengejaran bom secara aktif oleh Iran, ini menunjukkan strategi serangan preemptif, di mana keputusan kebijakan didasarkan pada potensi ancaman daripada niat saat ini yang terbukti, mencerminkan toleransi risiko yang lebih tinggi dan keyakinan bahwa jalur diplomatik telah habis. Penarikan diri dari JCPOA semakin menggarisbawahi pergeseran ini dari perjanjian multilateral menuju solusi militer unilateral, menunjukkan sebuah pertaruhan yang diperhitungkan pada kekuatan militer untuk mencapai tujuan non-proliferasi tertentu. 3. Jaringan proksi dan destabilisasi regional. Dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok Islami seperti Hizbullah, Jihad Islam Palestina, Hamas, dan Houthi merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap ketidakstabilan regional. 1. Iran dan Israel telah mendukung faksi-faksi yang berlawanan dalam perang saudara di Suriah dan Yaman. 1. Konflik proksi Iran dengan Arab Saudi bahkan telah menyebabkan aliansi informal antara Israel dan negara-negara Arab. 1. Dalam beberapa bulan terakhir, kelompok-kelompok ekstremis seperti Hamas, Hizbullah, dan Houthi telah menjadi sasaran serangan Israel. Selain itu, pemerintah Suriah Bashar al-Assad, sekutu tradisional Iran, runtuh pada Desember 2024, menandai pukulan signifikan bagi pengaruh regional Iran. 2. Israel menyimpulkan bahwa Hamas, Hizbullah, dan Iran percaya mereka dapat melancarkan serangan multifront yang melumpuhkan, dengan Teheran memainkan peran sentral. 10. Konflik ini menyoroti penataan ulang regional yang lebih luas di mana perang proksi tradisional telah meningkat, menyebabkan melemahnya sekutu-sekutu utama Iran secara strategis. Erosi jaringan proksi Iran ini dapat secara paradoks mengurangi pengaruh regional langsungnya dan mendorongnya menuju tindakan yang lebih langsung, yang berpotensi meningkatkan eskalasi. Untuk menegaskan kembali pengaruhnya,
Hal ini menunjukkan bahwa hilangnya proksi-proksi ini dapat mendorong Iran menuju bentuk-bentuk keterlibatan yang berbeda, mungkin lebih langsung daripada sekadar mundur, karena sarana tradisionalnya untuk memproyeksikan kekuatan telah berkurang. 4. Intervensi Amerika Serikat dan kalkulus strategis. Presiden AS Donald Trump mengumumkan serangan presisi besar-besaran semalam terhadap situs nuklir Iran, menggambarkannya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler yang sepenuhnya melenyapkan situs-situs tersebut. 5. Trump memperingatkan akan ada serangan tambahan jika Teheran membalas terhadap pasukan AS. 5. Ia berkomunikasi langsung dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu untuk mengamankan gencatan senjata, dan Gedung Putih menyatakan bahwa pemboman hari Sabtu oleh AS di Iran membantu Israel menyetujui gencatan senjata. 4. Operasi AS secara efektif memenuhi tujuan sempit kami untuk menurunkan kapasitas Iran dalam memproduksi senjata nuklir, konsisten dengan hak yang melekat untuk pertahanan diri kolektif di bawah piagam PBB. 7. Pemberitahuan Trump kepada Kongres menyatakan serangan itu dilakukan untuk memajukan kepentingan nasional Amerika Serikat yang vital, dan dalam pertahanan diri kolektif sekutu kami, Israel, dengan menghilangkan program nuklir Iran. 8. Meskipun Trump memenangkan Gedung Putih dengan janji untuk menjaga Amerika dari konflik asing yang mahal dan mencemooh nilai intervensi Amerika 11, keputusan untuk melibatkan AS secara langsung dalam perang datang setelah serangan Israel telah bertujuan untuk memberantas pertahanan udara dan kemampuan rudal ofensif Iran secara sistematis. Bom penghancur bunker AS menawarkan peluang terbaik untuk menghancurkan situs-situs yang sangat kuat yang terkait dengan program nuklir Iran yang terkubur jauh di bawah tanah. 11. Serangan AS mengirimkan pesan yang kuat, memperkuat komitmen Amerika Serikat terhadap Israel, dan memberikan dunia lebih banyak waktu untuk menemukan solusi yang dinegosiasikan. 10. Intervensi Trump, meskipun bertentangan dengan janji kampanye America First dan non-intervensionisnya, menyoroti kalkulasi strategis yang memprioritaskan pukulan telak terhadap program nuklir Iran dan penegasan kembali komitmen AS yang kuat terhadap Israel. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman yang akan segera terjadi, yang dirasakan dan peluang yang diciptakan oleh operasi Israel sebelumnya lebih besar daripada kecenderungan politik domestik. Ini menunjukkan kesediaan untuk menggunakan kekuatan militer yang luar biasa untuk mencapai tujuan tertentu yang terbatas dan kemudian beralih ke diplomasi. 5. Kepentingan ekonomi dan sikap diplomatik Tiongkok. Tiongkok mengutuk serangan Israel dan mendesak gencatan senjata, karena konflik Israel-Iran menantang dan berdampak pada kepentingan bisnis dan keamanan ekonomi Tiongkok, sesuatu yang sama sekali tidak ingin dilihat oleh Tiongkok. 12. Beijing, yang memediasi pemulihan hubungan diplomatik antara Iran dan Arab Saudi pada tahun 2023, mendukung Iran dan mendesak pembicaraan. 12. Iran merupakan mata rantai penting dalam proyek sabuk dan jalan ambisius 11 Jinping dan bergabung dengan organisasi kerja sama Shanghai, SCO, pada tahun 2023, sebuah kelompok keamanan yang dipimpin oleh Rusia dan Tiongkok untuk melawan NATO yang dipimpin AS. 12. Dukungan Tiongkok untuk para mitranya, terutama mereka yang berkonfrontasi dengan Amerika Serikat, terbatas oleh matriks kepentingan yang kompleks, termasuk keinginannya untuk menghindari pengasingan mitra ekonomi utama dan eskalasi ketegangan dengan Barat. 12. Kekhawatiran utama Tiongkok adalah pasokan minyak Iran, karena Tiongkok mendapatkan 16% impor minyak mentah lautnya dari Iran dengan harga diskon. Kilang-kilang Tiongkok yang lebih kecil sangat bergantung pada minyak Iran. 13. Jika pasokan minyak terputus, baik oleh Israel atau Iran yang menutup Selat Hormuz, ini akan menjadi pukulan lain bagi ekonomi Tiongkok yang sudah rentan. 13. Tiongkok tidak menunjukkan indikasi akan membantu Iran secara militer, melainkan menyerukan deeskalasi dan mendesak AS untuk tidak terlibat. Tawaran mediasi Tiongkok tidak diterima. 14. Tiongkok memandang Iran lebih sebagai mitra ekonomi daripada sekutu keamanan. Kritik tajamnya terhadap tindakan Israel kemungkinan besar membuat Israel tidak akan menerimanya sebagai mediator. 14. Terlibatan AS yang berpanjangan di Timur Tengah dapat menguntungkan Tiongkok dengan mengalihkan perhatian AS dari Asia. 14. Menteri Pertahanan Iran menghadiri pembicaraan keamanan SCO di Tiongkok setelah serangan AS, menandakan tekad Teheran untuk memperdalam hubungan di luar sistem aliansi Barat. 15. Respons Tiongkok menunjukkan ambiguitas strategis, secara terbuka mengutuk Israel dan mendukung Iran melalui retorika dan forum multilateral seperti SCO.
sambil secara bersamaan memprioritaskan kepentingan ekonominya, terutama minyak Iran yang didiskon. Pendekatan pragmatis ini menghindari keterlibatan militer langsung atau mengasingkan mitra ekonomi utama, memposisikan Tiongkok sebagai pengkritik unilateralisme AS sambil secara halus mengambil keuntungan dari gangguan AS di Timur Tengah. 6. Tindakan penyeimbang geopolitik Rusia. Moskow, yang telah lama bersahabat dengan Teheran, semakin dekat dengan Republik Islam sejak invasi skala penuh ke Ukraina pada tahun 2022, sebagian besar berkat pasokan drone Iran. Kedua belah pihak bahkan menandatangani perjanjian keamanan awal tahun ini, 13 meskipun demikian. Kremlin hanya menawarkan sedikit kepada Teheran selain kecaman verbal terhadap Israel selama konflik 10. Jatuhnya Iran, setelah runtuhnya rezim Bashar al-Assad pada Desember lalu, akan berarti hilangnya sekutu utama Rusia lainnya di kawasan itu. 13 Kremlin juga telah lama berusaha untuk mencegah Teheran mengembangkan senjata nuklir dan enggan untuk memasok Republik Islam dengan senjata tertentu. 13 Rusia mempertahankan hubungan baik dengan Israel yang memperumit posisinya. 13 sikap Rusia yang tampaknya kontradiktif memperdalam hubungan dengan Iran sambil menawarkan dukungan praktis yang terbatas selama konflik, mencerminkan realpolitik pragmatis. Moskow berusaha memanfaatkan Iran sebagai pemasok senjata dan mitra regional, tetapi menghindari komitmen penuh yang dapat membahayakan hubungannya yang rumit dengan Israel atau menyebabkan proliferasi nuklir yang tidak terkendali di sekitarnya. Runtuhnya rezim Assad semakin memperumit kalkulasi regional Rusia, membuatnya waspada kehilangan sekutu kunci lainnya, sambil juga mengelola hubungan yang ada. 7. Respons Eropa dan pendekatan yang terpecah. Secara permukaan, Eropa sepenuhnya mendukung Israel, dengan G7, termasuk 4 negara Eropa terbesar, mengeluarkan pernyataan bersama yang mengutuk Iran. 13 namun, ada perbedaan pendapat. Jerman memuji Israel karena melakukan pekerjaan kotor, Barat dan Inggris memberi sinyal kemungkinan dukungan militer. Sementara Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan bahwa perubahan rezim di Iran akan menyebabkan kekacauan. 13. Uni Eropa menemukan indikasi bahwa tindakan Israel di Gaza melanggar kewajiban hak asasi manusia berdasarkan perjanjian asosiasi Uni Eropa Israel. 16 blok tersebut terpecah mengenai apa yang harus dilakukan sebagai respons. Menangguhkan hubungan akan membutuhkan keputusan bulat yang kemungkinan tidak mungkin diperoleh dari negara-negara seperti Austria, Jerman, dan Hongaria yang cenderung mendukung Israel. 16 negara-negara seperti Belanda, Irlandia, dan Spanyol telah vokal dalam dukungan mereka untuk Palestina, menyerukan penangguhan perjanjian Uni Eropa Israel dan embargo senjata. 16 negara-negara Eropa terpecah mengenai pendekatan mereka terhadap konflik dan pembicaraan untuk mencegah perang yang berkepanjangan tidak membuahkan hasil. 17 perang Israel di Gaza telah memecah belah 3, Jerman, Prancis, Inggris, mengenai pendekatan mereka terhadap Israel, semakin melemahkan persatuan kebijakan luar negeri Eropa. 17 nilai sebenarnya dari 3 terletak pada penerimaan mereka oleh Iran dan Israel sebagai mediator yang itikat baik dan kemampuan mereka untuk bekerja menuju tujuan bersama dengan AS, tetapi mereka memiliki peluang yang sangat rendah untuk menengahi kesepakatan tanpa AS-17. Eropa menghadapi kesenjangan yang signifikan antara nilai dan tindakan, di mana komitmennya yang dinyatakan terhadap hak asasi manusia dan hukum internasional diuji oleh perpecahan internal dan ikatan historis dengan Israel. Meskipun beberapa negara Eropa mengadvokasi tindakan keras terhadap tindakan Israel di Gaza, kurangnya konsensus dan ketergantungan pada kepemimpinan AS untuk terobosan diplomatik yang signifikan membatasi efektivitas kolektif mereka dalam bentuk konflik Israel-Iran yang lebih luas. 8. Beragam reaksi di seluruh dunia Arab. Di depan umum, negara-negara di Teluk dan Levant mengkritik serangan Israel terhadap Iran. 13 namun, secara pribadi, mungkin ada kepuasan lebih dari yang mereka tunjukkan. Banyak orang Arab Sunni memandang Iran revolusioner sebagai kekuatan asing yang ikut campur dan mengganggu, memicu konflik proksi di Lebanon, Irak, Yaman, dan sekitarnya. 13 para pemimpin baru di Suriah, setelah penggulingan kediktatoran Al-Assad yang bersekutu dengan Iran, telah diam menyeimbangkan kebencian terhadap Iran dengan upaya untuk mempererat hubungan dengan Israel yang agresif. 13 Qatar mempertahankan hubungan baik dengan Iran dan berbagi ladang gas dengan mereka yang dibom oleh Israel.
13 ada kekhawatiran di antara negara-negara Arab bahwa konflik akan meledak menjadi perang regional yang lebih luas yang akan menyeret mereka masuk. 13 konflik proksi Iran dengan Arab Saudi telah menyebabkan aliansi informal antara Israel dan negara-negara Arab satu. Kecaman publik dunia Arab terhadap Israel seringkali menutupi keselarasan pribadi yang kompleks dan kadang-kadang kontradiktif dengan kepentingan Israel melawan Iran. Kepuasan tersembunyi ini berasal dari persepsi bersama tentang Iran sebagai kekuatan destabilisasi, tetapi diimbangi oleh ketakutan mendalam akan eskalasi konflik menjadi perang regional yang lebih luas yang akan secara langsung memengaruhi stabilitas dan kepentingan ekonomi mereka sendiri. 9. Dampak ekonomi global, terutama pada pasar energi. Perang Israel-Iran telah menekan impor energi Mesir, dengan Israel menghentikan aliran gas alam dari ladang gas Leviathan dan Karish, yang menyediakan hingga 20% konsumsi gas Mesir. 18 Mesir, yang dulunya merupakan eksportir LNG, kini menghadapi kekurangan listrik dan bergantung pada gas untuk 90% listriknya. Pemadaman listrik yang berkelanjutan telah berdampak pada ekonominya yang sudah rapuh. 18. Selat Hormuz adalah titik cekik minyak terpenting di dunia, dengan sekitar 20 juta barel minyak per hari, 20% dari konsumsi minyak dunia, melewati selat tersebut pada tahun 2024. Sebagian besar minyak ini menuju Asia, Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan. 19 jika Iran memblokir selat tersebut, harga minyak dapat melonjak setinggi 120-130 per barel, setidaknya untuk sementara, menyebabkan guncangan inflasi pada ekonomi global. 19 Tiongkok, sebagai importir minyak Iran terbesar, diam-diam khawatir tentang dampak konflik terhadap pasokan minyaknya. 13. Iran memiliki alasan untuk tidak memblokir selat tersebut karena hal itu akan memutus ekspor minyaknya sendiri, memukul Tiongkok, mitra dagang terbesarnya, dan merugikan negara-negara tetangga Arab pengekspor minyak. 19 Para analis memperkirakan Angkatan Laut AS akan campur tangan untuk menjaga selat tetap terbuka. Kemungkinan didukung oleh Eropa dan secara tidak resmi oleh Tiongkok yang akan membatasi durasi lonjakan harga. 19 konflik tersebut dapat menyebabkan efek bergema dari harga minyak yang tinggi. 20. Konflik ini mengungkap ketergantungan ekonomi global yang mendalam pada pasokan energi Timur Tengah, khususnya minyak dan gas. Bahkan gangguan sementara, seperti penutupan Selat Hormuz, akan memicu guncangan inflasi besar-besaran, yang secara tidak proporsional memengaruhi ekonomi Asia yang bergantung pada energi dan mengungkapkan kerentanan ekonomi negara-negara regional seperti Mesir. 10. Konsekuensi kemanusiaan dan lingkungan dari konflik yang berkepanjangan. Perang telah menewaskan ratusan orang dan melukai ribuan orang di Iran, serta menewaskan puluhan orang dan melukai ratusan orang di Israel. 5. Jika perang semakin intensif atau berpanjangan, diperkirakan akan terjadi kerugian bergema yang meningkat, termasuk kerusakan atau gangguan pada infrastruktur sipil yang kritis, potensi kerusakan pada negara-negara tetangga, dan lingkungan laut. 20. Risiko lingkungan dari fasilitas nuklir yang rusak termasuk toksisitas kimia dari gas uranium heksafluorida. 20. Serangan terhadap fasilitas militer, pangkalan rudal, lapangan terbang, lokasi penyimpanan senjata, dapat menghasilkan polusi sekunder dari bahan bakar, minyak, pelumas, logam berat, bahan energetik, fas, dan dioksin furan dari kebakaran. 20 kebakaran besar di lapangan terbang, seperti Kermansyah, Mehrabat, Hamdan, dan kompleks penyimpanan senjata dekat Qom, Hojir, telah mengakibatkan kepulan asap dan polusi tanah dan air. 20 kebakaran minyak besar di kilang atau lokasi penyimpanan, menghasilkan berbagai macam polutan yang memengaruhi kualitas udara dan menyebabkan jatuhnya debu dari asap. Kerusakan infrastruktur gas dapat menghasilkan CO2 dan pelepasan metana. 20 risiko polusi dapat meluas jauh melampaui konflik langsung, terutama jika lokasi yang rusak berada di dekat kota-kota. 20. Di luar korban jiwa langsung, konflik ini membawa konsekuensi kemanusiaan dan lingkungan yang parah dan berpotensi jangka panjang yang seringkali diremehkan dalam analisis geopolitik. Penargetan infrastruktur kritis, situs militer, dan potensi fasilitas nuklir menciptakan risiko polusi beracun yang meluas, krisis kesehatan, dan dampak iklim yang melampaui zona konflik langsung dan akan membebani generasi mendatang. Laporan ini telah menguraikan 10 perspektif umum mengenai konflik Israel-Iran, menyoroti kompleksitas geopolitik, ancaman nuklir, dinamika proksi, dan implikasi ekonomi serta kemanusiaan global.
Konflik ini, yang berakar pada sejarah permusuhan dan diperparah oleh ambisi nuklir Iran serta strategi Israel pasca Hamas, telah menarik intervensi AS dan mengungkapkan kalkulus strategis Tiongkok dan Rusia yang pragmatis. Dampak ekonomi global, terutama pada pasar energi, dan konsekuensi kemanusiaan serta lingkungan jangka panjang dari konflik yang berpanjangan adalah masalah yang mendesak dan seringkali diremehkan. Secara paralel, laporan ini menganalisis fanatisme Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Dukungan kuat ini berakar pada fondasi sejarah antikolonialisme, rasa terima kasih atas dukungan awal Palestina terhadap kemerdekaan Indonesia, dan solidaritas Islam yang mendalam di antara populasi mayoritas Muslim terbesar di dunia. Indonesia secara aktif menggunakan platform diplomatik dan forum internasional untuk mengadvokasi solusi dua negara dan menuntut akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia, meskipun ada perdebatan internal mengenai normalisasi hubungan dengan Israel. Namun, posisi berprinsip Indonesia di panggung global ini diperbandingkan dengan realitas di Papua. Klaim kedaulatan Indonesia atas Papua dipertanyakan oleh Act of Free Choice tahun 1969 yang kontroversial, yang secara luas dianggap tidak sah dan menjadi sumber utama ketidakpuasan. Di tengah klaim kedaulatan ini, Papua menghadapi tantangan pembangunan yang parah. Tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, indikator pembangunan manusia yang rendah, kesenjangan pendidikan yang signifikan, dan layanan kesehatan yang tidak memadai. Selain itu, laporan-laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia yang persisten, penindasan kebebasan berekspresi, dan dampak negatif pembangunan infrastruktur terhadap masyarakat adat semakin memperburuk situasi. Singkatnya, Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip penentuan nasib sendiri dan antikolonialisme dalam kebijakan luar negerinya, terutama terkait Palestina. Namun, di dalam negeri, di Papua, negara ini menghadapi kritik signifikan terkait legitimasi historis, pembangunan sosial ekonomi yang tidak merata, dan masalah hak asasi manusia. Diskrepansi ini menciptakan paradoks yang menantang kredibilitas Indonesia dalam mengadvokasi keadilan global, sambil menghadapi masalah serupa di wilayahnya sendiri. Demikianlah ini adalah pandangan umum yang kami hadirkan sebagai pemicu diskusi. Isu-isu ini tidaklah sederhana dan membutuhkan pemahaman mendalam serta pendekatan yang holistik. Suara Papua.id berharap artikel ini dapat menjadi landasan bagi kita semua untuk terus mengkaji, berdialog, dan mencari jalan keluar yang adil dan berkelanjutan. Kami mengundang Anda, para pembaca Suara Papua.id, untuk berbagi pemikiran, kritik, dan harapan di kolom komentar. Mari kita bersama-sama membangun kesadaran dan mendorong perubahan positif untuk masa depan Papua yang lebih bermartabat dan berdaulat sejati.